Bapak Ibu, sidang akan segera kita mulai. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 1033-3 Romawi-KIP-PSI-2024, 2044-4-6 Romawi-KIP-PSI-2024, 3041-5 Romawi-KIP-PSI-2024, 4042-5 Romawi-KIP-PSI-2024, 5034-3 Romawi-KIP-PSI-2024, dan 6064-7 Romawi-KIP-PSI 2024 antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau Yakin terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 033-3 Romawi-KIP-PSI-2024, 044-6 Romawi-KIP-PSI-2024, 041-5 Romawi-KIP-PSI-2024, 042-5 Romawi-KIP-PSI-2024, 034-3 Romawi-KIP-PSI-2024, dan 064-7 Romawi-KIP-PSI-2024 antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau Yakin terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri pada hari ini Senin 26 Agustus 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak sudah hadir semua? Saya periksakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Pemohon di sebelah kanan majelis dan termohon di sebelah kiri majelis. Dari masing-masing badan publik dua saja, silakan. Hadir semua majelis. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri. Baik, sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan Panitera. Baik majelis. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan sidang lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Panitera. Saya sampaikan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal, di mana pada sidang pemeriksaan awal ini majelis akan memeriksa terkait legal standing dari para pihak, kemudian terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif, bahwa sengketa ini berkaitan dengan permohonan informasi publik dan bukan pelayanan publik, kemudian menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini. Kemudian kami juga akan memeriksa terkait batas waktu penyampaian
sengketa informasi ke Komisi Informasi, baik dari tahap surat menyurat awal sampai ke tahap permohonan penyelesaian sengketa, apakah batas waktunya terpenuhi atau tidak. Ya. Untuk itu saya persilakan kepada pihak pemohon untuk menyerahkan identitasnya. Demikian juga dari termohon, silakan dipersiapkan baik identitas maupun kuasanya. Dari Kementerian Dalam Negeri saya persilakan. Kementerian Kesehatan, silakan. Silakan dari BPOM. Baik, pemohon saya sampaikan bahwa termohon yang hadir tiga-tiganya baru membawa surat tugas. Surat kuasanya masih dalam proses tanda tangan. Nah, namun untuk mempercepat proses sidang supaya nanti di persidangan berikutnya tidak perlu lagi kita melakukan pemeriksaan awal, saya sarankan sidang tetap berjalan, nanti surat kuasanya di sidang berikutnya. Gimana, pemohon? Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan ya, baik. Baik, majelis akan mulai terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri. Silakan pihak pemohon dan termohon menyiapkan dokumennya. Untuk pemohon, apakah hari ini hadir sendiri atau bersama yang lain sesuai dengan kewenangannya? Saya hadir sesuai kewenangan saya dalam akta yakin. Baik, maksudnya apakah yang lain yang mempunyai kewenangan bisa dihadirkan juga? Karena ini Bisa. perlu. Apakah hadir hari ini? Hari ini tidak hadir. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa hanya hadir sendiri? Karena ini pemeriksaan awal, cukup untuk kedudukan hukum bahwa saya hadir. Baik, tapi kalau untuk sidang berikutnya, apakah dimungkinkan yang punya kewenangan lain supaya Ya. memastikan apa perjalanan sidang diketahui secara bersama dan benar-benar? Bisa, kita ikut undang-undang terkait yayasan, Iya. di mana hanya pengurus bisa mewakili yayasan. Yang lain bisa hadir kalau diperlukan. Baik, tapi mungkin dapat dipertimbangkan untuk sidang berikutnya tidak hanya hadir sendiri. Bisa. Ya,
Terima kasih. Baik, ya silahkan. Sebentar, Bapak ada dalam kuasa tidak? Ada yang mulia. Saya minta KTP-nya. Kalau ingin bicara tukaran tempat, dari mana? Dari Kemendagri. Ya silakan. Karena teknis jadinya. Tukaran tempat dulu kalau itu. Biar Nah, di nomor berapa? saya di belakang saya cetakan. Tukaran dulu, tukaran dulu. Ya, silakan Bapak ingin apa yang Kegiatan disampaikan? persidangan ini Ketua Majelis Ya. dalam pemeriksaan. Tolong dipakai ya, ada direkam. Karena pada tahap ini masih pemeriksaan, apakah diperkenankan untuk mengambil dokumen baik video maupun gambar yang mulia? Karena dalam hal ini tahapnya pemeriksaan termohon dari Kemendagri keberatan apabila ada yang tahap persidangan ini mengambil dokumen foto maupun video yang mulia. Itu yang bisa saya berikan. Ya, sidang ini dilakukan terbuka untuk umum, buka dan terbuka untuk umum. Jadi kalaupun ditayangkan biasanya kami menayangkan di channel YouTube, bahkan ditayangkan di channel YouTube maupun Facebook. Jadi memang sidangnya terbuka untuk umum. Jadi istilahnya pemohon juga boleh yang mulia. Ya, sepanjang tidak ada yang majelis keberatan. Kalau kita keberatan yang mulia. Ya, tapi karena sidangnya terbuka untuk umum, jadi sebenarnya tidak ada masalah, Ya. gitu ya. Baik, yang mulia. Ya, silakan. Saya tukar tempat. Silakan. Izin saya, Ya. kami mau mempertanyakan legal standing dari pemohon di mana sebenarnya pemohon ini merupakan warga negara asing, apa dibolehkan untuk mengajukan sengketa informasi publik? Ya, baik, terima kasih. Jadi pemohon mengajukan atas nama lembaga yaitu Yakin, dan pemohon posisinya adalah ketua dari institusi tersebut, lembaga tersebut, dan sebelumnya sudah beberapa kali bersidang di Komisi Informasi. Kalau yang bersangkutan mengajukan atas nama pribadi, maka legal standing-nya tidak terpenuhi. Tapi karena mengajukan atas nama lembaga LSM, Yayasan Yakin, yang oleh negara juga diakui, sudah ada ketentuan bahwa untuk badan hukum dia harus ada ADART dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka karena legal standing-nya terpenuhi, sidang akan kita teruskan. Gitu, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari pemohon, termohon? Cukup? Kita lanjutkan ya. Baik. Saya akan memeriksa terkait surat menyurat dulu karena kami perlu mengecek terkait batasan waktu, apakah sesuai atau tidak. Karena kalau ada yang tidak sesuai lebih awal berarti prematur, kalau terlambat berarti kadaluarsa. Ya. Permohonan informasi terkait register 034, ya, ini informasi yang diminta adalah data kependudukan mentah dan lengkap tahun sejak 1968 sampai dengan 2023. Sampai tingkat terendah yang tersedia, misalnya tingkat kelurahan atau desa atau RW atau RT, termasuk jumlah penduduk total, kelahiran, kematian, serta keluar dan masuknya. Bentuk data mentah elektronik dalam bentuk database export file CSV atau serupa. Nah, pemohon mengirimkan suratnya di tanggal berapa? 19 Februari. Melalui apa? Langsung diajukan di persuratan. Diantar. Langsung diantar, diajukan di loket. Baik, diantar langsung ya. Ya. Pemohon menerima di tanggal yang sama? Satu kali ya. Mohon izin Ketua Majelis, para anggota Majelis, untuk surat permohonan dari pemohon itu kami terima di tanggal yang sama. Ya. Kemudian ada jawaban tidak pemohon? Surat tersebut tidak ada jawaban, artinya
Ya, kami telah ajukan keberatan sesuai ketentuan Undang-Undang KIP, dan pada tingkat keberatan baru ada jawaban. Tapi di tahap itu tidak ada jawaban ya? Untuk permohonan tidak ada jawaban. Dari termohon tidak ada memberikan jawaban atas permohonan informasi? Ya, mohon izin, Ketua Majelis ingin menjelaskan. Jadi pada saat 19 Februari kami menerima permohonan, itu kami selaku PPD utama berkoordinasi dengan PPD pelaksana di Direktorat Jenderal Dukcapil. Namun pada saat prosesnya, tiba-tiba tanggal 7 Maret pemohon menyampaikan keberatan Ketua Majelis. Kemudian karena mungkin keberatannya masih prematur, akhirnya kami tetap berjalan proses. Namun kami sudah memberikan jawaban atau tanggapan dari pemohon informasi itu di tanggal 19 Maret melalui surat, dan juga kami sampaikan melalui email pemohon menindaklanjuti terkait permohonan, dan sudah kami memberikan link terkait seluruh data yang diminta. Pemohon mengirimkan keberatan tanggal berapa? Iya. Itu tanggal 7 Maret. Kalau nggak salah 7 Maret keberatan diajukan. Termohon menerimanya keberatan tanggal berapa? Tanggal 7 Maret. Nah, jadi melalui email. Tanggal 7 Maret berarti batas waktunya 10 hari sudah terlewati dong. Izin ini terkait Permohonan. kalau permohonan betul 10 hari plus. Sudah 10 hari ya, berarti benar ya? Iya. Di 7 Maret ya? Kalau Dari permohonan Ya. ke ini kan 10 hari ya? izin kita kalau untuk yang keberatan kalau nggak salah 30 hari ya. Iya, masa keberatan 30 hari. 30 hari. Tapi dari permohonan kedua ke keberatan kan 10 hari ya? 10 hari ya? Jadi permohonannya memang nggak dijawab ya? Kemudian yang dijawab Baru kita adalah lihat tanggal 19 pada saat Maret. ada keberatan ya? Ya. Keberatannya dijawab tanggal berapa? 19 Maret. Sebenarnya itu menjawab permohonan. Betul. Sebenarnya Menjawab permohonan. Ya. Karena untuk tanggapan di tanggal 7 Maret menurut kami itu prematur. Karena belum sampai 30 hari. Ya, gini, jadi gini, ketika pemohon itu mengajukan permohonan informasi, maka Badan Mudik diberikan dulu 10 harinya. 10 hari berarti kan dia dari tanggal 19 Februari itu dia berakhirnya di 5 Maret. Jadi kalau 5 Maret belum direspon oleh Badan Publik, dalam hal ini Kemendagri, maka di tanggal 6 Maretnya dia sudah bisa mengajukan keberatan. Nah, masa keberatan itu yang 30 hari. Gitu. Jadi kalau seharusnya termohon menjawab di rentang antara tanggal 19 Februari sampai dengan 5 Maret. Gitu. Nah, kalau sudah masuk keberatan berarti harusnya yang direspon sudah surat keberatan, bukan surat permohonan. Ya. Nah, respon dari keberatannya apa dari pemohon? Ya, dari keberatan dijawab ya tanggal 19 Maret. Memang dengan judul tanggapan permohonan informasi, tapi faktanya tanggapan tersebut dikirim sebagai jawaban email keberatan. Jadi secara kronologis jawaban yang diberikan pada tanggal 19 Maret adalah respon atas keberatan. Kalau diminta, saya punya jejak email di sini. Ya, memang karena dijawabnya tanggal 19 Maret, maka itu bisa diabaikan. Karena itu menjawab permohonan ya. Kalau tadinya menjawab keberatan, dia menjadi jawaban keberatan sebenarnya. Gitu. Nah, tapi yang saya ingin tahu jawaban dari Kemendagri seperti apa dari pihak Badan Publik? Jawaban adalah beberapa penjelasan hukum dan link ke salah satu peta yang tampaknya mengandung beberapa informasi, tapi sebenarnya
informasi tidak ditemukan dan sangat tidak sesuai permohonan, yaitu data kependudukan. Jadi informasi yang diberikan sangat tidak sesuai permohonan. Nah, yang pemohon inginkan data kependudukannya seperti apa? Seperti yang dijelaskan dalam permohonan, ya, sampai tingkat terendah yang tersedia, termasuk jumlah penduduk total, kelahiran, kematian, serta keluar dan masuk. Informasi ini akan pemohon gunakan untuk apa? Informasi yang pemohon minta, ya. Ini kebutuhannya atau alasan penggunaannya nanti untuk apa? Ini masih terkait berbagai sengketa sebelumnya sama KPU, karena DPT memang adalah turunan dari data kependudukan, dan untuk melakukan analisis yang bermakna terhadap DPT yang juga dibutuhkan adalah data asal, yaitu data kependudukan. Jadi termohon sebelumnya kan ada sidang dengan KPU, Iya. membutuhkan dan informasi ini untuk melengkapi kajian atau analisis yang akan saudara buat. Iya. Nah, saudara termohon, ini informasi yang diminta ini terbuka atau dikecualikan? Mohon izin Ketua Majelis, sebenarnya informasi yang diminta itu informasi yang terbuka. Dan jawaban kami di tanggal 19 Maret itu sebenarnya kita memberikan link seluruh informasi yang dimohon oleh pemohon. Satu, jumlah total jumlah penduduk, kemudian angka kelahiran, jumlah kematian, termasuk keluar masuk penduduk. Dan itu link portal itu sebenarnya sudah mencakup seluruh jenis data yang diminta. Nah, namun mungkin ya, nanti silakan dari Dukcapil mungkin bisa menambahkan. Namun kami mencermati karena yang diminta juga ini nggak sedikit ya, Ketua, dari tahun 98 sampai 2023, dan itu juga sampai tinggal RT RW. Jadi mungkin itu salah satu respon kami awal. Jadi data yang mungkin jenis data permohonan informasi yang diminta sebenarnya sudah masuk, cuma mungkin tinggal proses pelengkapan aja. Tapi mohon izin Ketua, kalau dibolehkan dari Dirjen Dukcapil mungkin bisa menambahkan penjelasan. Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia Majelis, kami sampaikan dengan hormat bahwa sebenarnya kami juga ingin mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan surat yang dimaksud melalui teman kami di Puspen maupun Kemendagri. Kalau untuk bahasanya kami menafsirkan bahwa yang diminta adalah data berupa agregat atau rekapitulasi. Kecuali pemaknanya lain, misalnya data individu by name by address, maka ada undang-undang melindungi. Gitu. Kami mohon majelis mempertanyakan. Ya, kalau dia mengandung data pribadi kan pasti dikecualikan. Itu sudah ada undang-undangnya, ya kan? Nah, makanya tadi saya tanyakan kepada pemohon, sejauh mana nih kebutuhan data ini dalam bentuk yang diminta nih? Ya, karena memang DPT adalah turunan dari data kependudukan. Contoh, kalau di salah satu kota ada lebih banyak orang dalam DPT dari dalam data kependudukan, kita bisa melihat bahwa memang DPT sangat bermasalah. Itu tidak mungkin. Jadi untuk melakukan analisis terhadap DPT yang bermakna, harus ada juga data kependudukan asli, di mana kita bisa melihat misalnya di tingkat RT, RW atau kelurahan desa ada berapa penduduk total. Ya, kita bisa estimasi dari penduduk total berapa orang adalah dewasa, ya, di atas umur untuk memilih. Ya, dan itu kita bisa membandingkan dengan DPT di tempat yang sama, ya, dan kita akan bisa melihat kalau ada perbedaan yang signifikan di misalnya salah satu kota atau daerah, dan di situ kita bisa melakukan analisis lebih lanjut kenapa ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara data kependudukan dan jumlah pemilih.
Ya, dari permohonan pemohon ini maksudnya dia dalam bentuk rekapan atau by name by address? Sesuai permohonan jumlah penduduk total, gak ada Ya, nama. berarti kan itu ya, Ya. rekap ya, rekapitulasinya ya. Ya. Ya, baik. Nah, karena informasinya dinyatakan oleh termohon terbuka, maka nanti proses lebih lanjutnya adalah melalui mediasi, Iya. ya, supaya informasi yang didapatkan nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Nah, sebelum itu majelis ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup ya. Jadi untuk register 034 nanti akan ditempuh proses mediasi ya untuk penyelesaian sengketanya. Baik, kemudian saya masuk ke register 064 masih dengan Kemendagri. Ini informasi yang dimohonkan adalah permintaan data DP4, daftar pemilih potensial pemilihan pada Pilkada 2024. Ya. Pemohon mengajukan permohonan tanggal 14 Mei, benar? Ya, benar. Di antar langsung atau lewat pos? Di portal PPID Kemendagri. Portal PPID. Pemohon menerima suratnya? terkait daftar DP4 pada Pilkada 2024. Ketua, untuk permohonan yang dimaksud pemohon tadi kami juga baru dengar juga persidangan ini. Katanya ada jawaban ya pemohonnya? Ada jawaban bahwa pada dasarnya kami diminta untuk mengajukan surat permohonan kepada Dirjen, saya lupa namanya. Jadi itu kami menganggap sebagai jawaban yang tidak sesuai karena berdasarkan Undang-Undang KIP dan aturan turunan, kalau kami mengajukan permohonan ke PPID, lembaga harus juga menjawab langsung dalam bentuk penolakan atau mengabulkan permohonan. Jawabannya di tanggal berapa? Sebentar. Jadi secara kronologis 14 Mei diajukan, tanggapan ada di 14 Mei diajukan, 31 Mei tanggapan, ya, dipersilakan untuk yakin berkirim surat kepada Dirjen dan seterusnya, dan 31 Mei juga keberatan diajukan dalam portal yang sama. Ya, baik. Ini jawaban dari pemohon. Nah, kemudian pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 31 Mei. keberatan. Itu kan jawaban dari permohonan. Keberatan diajukan Pada hari yang pada sama. hari yang sama. Ya. Ada respon atas keberatan? Tidak ada. Nah, saya ke pemohon, surat keberatannya, pemohon surat keberatannya itu gimana? Ya, mohon izin Ketua Majelis, mungkin perlu ini juga. Pertama, terkait yang pemohon sampaikan tadi, mungkin melalui aplikasi. Dan kami sudah koordinasi dengan PPID pelaksana di Sesdijen Dukcapil. Cuma mungkin mohon izin karena mungkin undangan panggilan sidang ini terkait yang sengketa register nomor 034, jadi kami belum Soal nampaknya nggak ada? Nggak ada. Tuh. Nggak ada? Oh, Panggilan? Ada ya? Nanti boleh dicek. Boleh. Ya? Oke. Nah, dalam pemahaman termohon terkait DP4 ini ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Permintaan daftar pemilih potensial pemilihan pada Pilkada 2024. Ya, mohon izin yang mulia. Sependek yang kami pahami melalui undang-undang dengan pemilu, ya, DP4 menjadi kewajiban dari Kementerian Dalam Negeri atas permintaan KPU. Begitu, ya.
Bukan dalam konteks keterbukaan informasi publik. Ya, tapi maksudnya ini pertanyaan saya ini dalam penguasaan termohon. Ya, DPP ya. Iya. Menurut termohon terbuka atau dikecualikan? Dikecualikan. Dikecualikan. Iya. Tapi termohon ini yang menjawab surat siapa nih? Yang menjawab surat ini menjawabnya memintanya kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oh, Kemendagri ya. Jadi di Kemendagri ada bagian Kependudukan dan Pencatatan Ya, Sipil. Direktorat Jenderal Oke. Kependudukan dan Sipil. Jadi menurut termohon ini dikecualikan. Kalau dikecualikan berarti kita masuk ke adjudikasi, ya? Maaf, saya mau pastikan sesuai permohonan sekali lagi tidak ada data pribadi yang diminta, cuma jumlah. Itu tidak dibahas lagi dalam. Oke. Ya. Artinya jumlah itu dikecualikan. Ya. Nah, termohon nanti untuk informasi yang dikecualikan, nanti kami pada persidangan berikutnya biar prosesnya lebih cepat, hasil uji konsekuensinya silakan dibawa. Kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan pengecualian juga dibawa, ya, termasuk dokumen yang disengketakan, supaya nanti kalau prosesnya cepat kita bisa langsung masuk pemeriksaan tertutup untuk dokumen yang dikecualikan. Ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Cukup, baik. Untuk Kemendagri selesai. Saya masuk ke Kementerian Kesehatan. Untuk register 041 dan 042. Ya, ini permohonannya diajukan pada tanggal yang sama. Termohon mengajukan pada tanggal berapa? Pemohon? Ya, sorry, sebentar saya harus buka ini yang terkait kontrak atau data KIPI. Yang pertama adalah salinan semua kontrak dan dokumen lain terkait pengadaan. Ya. Oke. Vaksin COVID-19 Iya. yang sedang digunakan di Indonesia. Diajukan kalau nggak salah tanggal 7 Maret. 7 Maret, ya. Ya. Termohon mendapatkan tanggal? Izin Ketua Majelis, jadi pemohon mengirim ke email kontak@kemkes.go.id tanggal 7 Maret, terus kemudian diteruskan ke email ppid.kemkes@gmail.com pada 7 Maret. Oke. 7 Maret juga ya. Maaf, itu tidak benar. Permohonan dikirim ke ppid@kemkes.go.id dan kontak @kemkes.go.id karena kami sudah tahu PPID Kemenkes biasanya tidak menjawab email. Ya, jadi ada dikirim ke email PPID juga, ada menerima nggak? Dan seharusnya Kemenkes tidak menggunakan Gmail. Lembaga pemerintah tidak boleh menggunakan Gmail. Silakan, dari itu menerima nggak? Jadi kalau untuk kontak center memang yang dipakai adalah kontak @kemkes.go.id Ketua. Kemudian dari kontak di forward ke PPID ppid.kemkes@gmail.com. Tapi yang email PPID-nya juga ada. Kami menerima forward dari kontak. Ya, maksud saya kan tadi ada apa? Ke mana tadi PPID? @kemkes.go.id. Itu ada nggak? Resmi di website. Oh, ppid@kemkes ya. Iya. Tidak ada untuk email itu tidak ada yang pegang. Nggak ada yang pegang. Tapi ada di website. Tidak ada. Ada. Nggak ada. Adanya ppid.kemkes@gmail.com. Kalau untuk yang istilahnya kontak center itu kontak @kemkes.go.id, itu bisa pengaduan, bisa permohonan informasi ataupun yang lain. Nah, saya cek di Kemenkes ada. Karena kalau ada di website kemudian itu dianggap tidak ada, agak aneh. PPID Kemenkes Izin majelis. ada? Gitu. No, ini ada
masalah tambahan. Ini adalah portal PPID Kemenkes. Pada bulan Februari, ppid.kemenkes. Pada bulan Februari, saya menemukan bahwa portal PPID Kemenkes membocorkan semua data pribadi semua pengguna. Jadi saya memaksa Kemenkes untuk menutup portal PPID itu pada bulan Februari. Masih saat ini portal PPID adalah maintenance. Itu cukup bermasalah karena masyarakat umum tidak punya cara untuk mengajukan permohonan KIP ke Kemenkes sejak bulan Februari. Ya, ini PPID Kemenkes nggak bisa diakses. Ya. Saya masih punya tanggapan layar semua kebocoran data pribadi, semua mereka menutup portalnya. Ya, kami lanjutkan dulu ya, sembari nanti melihat. Kemudian ada respon nggak terhadap permohonan informasi yang diajukan? Ada pada tanggal ya ada konfirmasi dari kontak Kemenkes bahwa itu juga tanggal 7 ada konfirmasi, terima kasih atas email yang dikirimkan, sudah kami teruskan ke unit terkait. Itu ada. Tanggal berapa? 7 Maret ada konfirmasi. Jawabannya ada nggak? Ada menerima nggak? Ini majelis, di dokumen majelis ada tanggal 19 Maret. Ya, tanggal 19 Maret ada pada dasarnya penolakan terhadap permohonan informasi. Jawabannya, coba dari termohon jawabannya apa terhadap permohonan informasi? Izin Ketua Majelis, sebenarnya untuk jawaban permohonan informasi kami sebenarnya awalnya merespon. Jadi kan pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk izin yang mulia, waktu tanggapan pertama atas permohonan pemohon itu kami membalas bahwa surat yang diajukan ke PPID kurang jelas dan agak kabur karena di dalam permohonan pemohon izin saya bacakan yang mulia, yang bersangkutan meminta salinan semua kontrak, salinan izin edar atau LUI. Salinan izin edar ini diajukan dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan terkait informasi kesehatan, khususnya inform konsen. Dan di sini kami menangkapnya ada kekaburan. Apakah yang diminta ini tujuannya inform konsen itu kan pribadi, hal yang dikecualikan yang mulia. Nah, kami dalam tanggapannya ini meminta kepada pemohon untuk menjelaskan permohonan dari pemohon. Ya, sebelum saya ke pemohon lagi, pemohon bisa dijelaskan meminta informasi ini tujuannya untuk apa? Ya, memang dasar pertama adalah pasal 4 Undang-Undang Kesehatan yang baru.
di mana setiap orang punya hak untuk informasi lengkap terhadap pelayanan kesihatan, sediaan farmasi, yang termasuk informasi yang diminta. Tujuan tambahan yang juga dijelaskan kepada termohon adalah uji materi undang-undang kesihatan yang sedang dimembersiapkan, dan informasi ini juga dibutuhkan sebagai bagian dari uji materi undang-undang kesihatan. Baik, kemudian terhadap respon dari termohon, pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Kontrak semua vaksin. Keberatan 20 Maret kalau nggak salah. Ya, dari termohon menerimanya tanggal 20 Maret. Izin Ketua Majelis, benar tanggal 20 kami terima keberatan dari termohon. Kemudian ada respon? Respon tanggal berapa? Ada yang di tanggal 13 Mei 2024. Pemohon menerima surat keberatan, respon atas keberatan? Iya, ya. Respon atas keberatan adalah penolakan bahwa itulah informasi yang dikecualikan. Dikecualikan ya. Ini semuanya dikecualikan ya? Tidak, yang mulia, karena kami melampirkan peraturan keputusan surat edaran yang diminta oleh pemohon yang mulia. Tuh, saya ini dulu ya. Ini kan termohon, Anda menjawab surat permohonan ya, bahwa kami sampaikan bahwa permohonan tersebut belum dapat diproses jika dengan detail informasi yang tidak rinci dan sebagainya. Benar ya? Itu waktu menjawab permohonan ya? Izin, ini kan karena ada sebuah surat yang satu kan jawaban keberatan. Oh iya. Yang kalau satu jawaban atas permohonan kan. Nah, pada saat jawaban permohonan kan dari pihak termohon mengatakan bahwa permohonan tersebut belum dapat diproses karena detail informasi yang diminta tidak rinci, ya kan? Nah, ini buat termohon, kalau dari termohon merasa informasi atau detail yang dibutuhkan itu belum lengkap, itu ada prosesnya harusnya di awal. Pada saat mengajukan permohonan, Badan Publik diberi kesempatan 3 hari untuk mengklarifikasi, menghubungi, melakukan surat menyurat apa atau kelengkapan yang dibutuhkan oleh Badan Publik kepada pemohon, dan pemohon harus melengkapinya dalam 7 hari. Tetapi kalau pihak Badan Publik sudah merespon seperti ini, maka sebenarnya responnya harusnya nggak boleh seperti ini. Responnya itu ya seperti yang jawaban keberatan itu, apakah informasinya terbuka atau tertutup, bisa diberikan atau tidak. Responnya seperti itu. Jadi kalau ada yang belum clear, apakah mungkin alasan permohonannya belum jelas atau dokumennya belum lengkap, itu ada pada saat menerima itu ada 3 hari kesempatan dari Badan Publik untuk meminta kelengkapan dokumennya, ya, supaya jawabannya nggak seperti ini, ya, untuk kedepannya, ya. Baik, jadi karena informasinya dikecualikan, maka berarti sebentar, saya satu-satu dulu. Salinan semua kontrak dan dokumen lain terkait pengadaan antara pemerintah dan distribusi atau pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen, semua vaksin COVID yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia ini terbuka atau tertutup? Masuk yang dikecualikan. Dikecualikan ya. Baik. Kemudian salinan izin edar EUA termasuk semua lampiran dan dokumen yang terkait untuk semua vaksin tersebut. Izin majelis itu bisa dicoret dari permohonan ini. Kami menerima tanggapan dari Kemenkes. Ya, nanti dia harusnya karena sudah masuk ke persidangan nanti di putusan baru bisa. Ya. Silakan dari pihak termohon untuk yang nomor 2 salinan izin edar dikecualikan atau terbuka? Tidak berada di bawah kewenangan kami. Tidak dikuasai. Di dalam kewenangan siapa? Kalau sepengetahuan dari Badan POM, membidangi pengawasan obat dan makanan. Di dalam kewenangan ya? Iya. Yang nomor 3, salinan semua kontrak dan dokumen lain terkait pengadaan dan pendanaan antara pemerintah dan produsen vaksin polio MOPV itu.
izin yang boleh vaksin NOPV2 itu kita dapat dari WHO. Jadi untuk dokumen pengadaan dan pendanaan tidak ada di kami. Tidak ada. Ya, karena ini kan dokumennya vaksin ini kita dapat dari WHO. Nah, untuk pengadaan vaksin di mana? Kan kalau walaupun dari WHO untuk pengadaannya kan harus ada perjanjian kerjasama. Iya, apa sebagainya. memang. Dapat dari Begitu saja. Kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dikasih ke Kemenkes tanpa Iya. ada perjanjian apapun, tanpa ada ini apapun kan? Tapi ini kan fokusnya ke dokumen kontrak pengadaan vaksin ya Bu ya? Iya. Bukan atas kerjasama vaksin WHO. Kan kalau ini kontrak itu dia kan bisa apa misalnya- saja bentuknya, mau kerjasama mau apa, yang penting kan yang terkait dengan pengadaan vaksin polio ini. Kan publik nggak tahu ya sistemnya, apakah sistem kerjasama, apakah sistem kontrak atau sistem apa. Nah makanya untuk pengadaan vaksin polio ini ada nggak dokumen lain terkait, karena kan sini salinan semua kontrak dan dokumen-dokumen lain terkait. Untuk poin ini mungkin akan kami koordinasikan dengan tim teknis lebih dulu yang mulai, dan belum dapat kita putuskan pada hari ini. Baik. Kemudian yang nomor 4, salinan izin edar termasuk semua lampiran dokumen terkait untuk vaksin. Itu juga ke BPOM. Gimana? Salinan izin edar. Ini sama ya? 2 dengan 4 ini sama? Iya, izin edar masuk. Sama ya? Iya. Dari pemohon? Ya, juga ini kita setuju bahwa itu tidak dalam kewenangan atau tidak dikuasai Ya, oleh yang 3 ya. Yang 4 kan diadakan karena sama ya dengan yang nomor 2 permohonannya ya. Ya. Baik. Baik, karena ini dikecualikan, nanti saya minta yang nomor 2 ya, itu dipastikan ya untuk sidang berikutnya ya. Yang poin nomor 2. Nomor 2 kan tidak dalam nomor 3. Ya. Yang nomor 2 kan tidak dalam Kontrak pemasaran. pengadaan Ya. NOPV itu ya. 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 Ya, karena dikecualikan maka prosesnya kita akan langsung masuk ke adjudikasi. Ya, pada persidangan berikutnya sama dari pihak Badan Publik Kemenkes silakan menyiapkan dokumen yang terkait pengecualian informasi, uji konsekuensinya, beserta dokumennya nanti dibawa ke persidangan pada persidangan berikutnya. Dari majelis kiri kanan silakan kalau ada yang ingin digali untuk register ini. Ya, kita masuk yang ke 042. 042 ini informasi yang diminta adalah seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi atau adverse event following immunization untuk semua vaksin. Betul. Dan yang kedua adalah semua peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk kepada tenaga dan fasilitas kesehatan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI. Ya. Permohonannya tanggal berapa? Permohonan 7 Maret kalau nggak salah. Itu kontrak. Yang data KIPI juga 7 Maret ya. 7 Maret. Ada jawaban? Jawaban yang sama. Pada waktu itu kami ajukan 3 permohonan dan untuk 3 permohonan ada jawaban copy paste bahwa permohonan tidak jelas. Sama ya, ini 19 Maret. Kemudian tanggapan atas pemohon mengajukan keberatan 20 Maret, betul? Betul ya. Dan keberatannya di 13 Mei. Dari pemohon benar waktunya? Sesuai ya, karena sama ya dengan waktunya. Nah, dari termohon untuk seluruh data ikutan pasca imunisasi terbuka atau tertutup? Terbuka ya, Pak ya? Terbuka ya. Kemudian peraturan, keputusan dan surat edaran dan sebagainya sudah diberikan. Terbuka. Sudah Terbuka. diberikan. Ya, oke. Nah, dari pemohon yang belum apa nih? Yang belum? Ya, semua peraturan sudah diberikan, tapi datanya dinyatakan dikecualikan dalam tanggapan keberatan. Data KIPI dinyatakan dikecualikan dalam tanggapan keberatan.
tanggapan keberatan. Kalau di jawaban ini dikatakan memberi informasi yang diminta oleh pemohon. Ya. Izin yang Masuk, ya. di poin nomor 1 Ya. sudah lengkap Ya. untuk kejadian KIP-nya yang mulia. Ya, sorry, untuk ini informasi tidak dinyatakan dikecualikan, tapi tidak diberikan sama sekali. Belum dapat, artinya pemohon belum puas, belum mendapatkan sesuai yang diinginkan. Iya, benar. Ya, karena dinyatakan terbuka nanti penyelesaiannya melalui mediasi. Ya. Iya. Dan mungkin izin yang mulia, saya mau menyampaikan kepada termohon bahwa yang diminta bukanlah data pribadi pasien. Ya, yang diminta adalah data kejadian ikutan pasca imunisasi seperti di portal WHO, Yellow Card di Inggris, VERS di US, Eudra Vigilance di EU, sesuai sudah diperintahkan oleh Mahkamah Agung India bahwa informasi ini harus terbuka. Jadi ini adalah standar global bahwa data KIPI yang dianonimkan harus dipublikasikan, harus diberikan kepada publik. Itu yang diminta. Bukan data pribadi atau data yang dibawa rahasia data medis. Baik. Baik, selanjutnya kita ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk register 033. Ya, kepada BPOM, ya, pemohon mengirimkan permohonannya tanggal berapa? Ada dua permohonan Tanggal yang sama ngirimnya. Yang saya tanya 033 dulu, yang terkait izin edar vaksin polio. Itu diajukan langsung di gedung BPOM pada tanggal 19 Februari. 19 Februari. Termohon menerimanya tanggal berapa? Tanggal 19 karena langsung disampaikan. Ya. Baik. Ada respon terhadap permohonan dari pemohon? Ya, izin majelis kami menyampaikan tanggapan permohonan informasi publik tanggal 23 Februari. 23 Februari diterima oleh pemohon, menerima nggak? Lima Maret 23 Februari. Tertanggal 23 Februari. Tanggapan permohonan informasi. Di tanggal 24 diterima. Diterima tanggal 24. Dikirimnya melalui apa? Email. Melalui email. Kemudian keberatan di tanggal? Satu hari kemudian, tanggal 25. Termohon menerimanya di tanggal berapa? Tanggal 27 ya mulia. Yang bersangkutan menyampaikan keberatan tanggal 27 Februari. 27. Ya. Ada respon atas keberatan? Ada akan berespon tanggal 15 Maret. Ya. Pemohon
16 ya diterima 16 dalam email yakin. No, itu situ, sorry. Tanggapan pengajuan keberatan. Ada di lampiran pengajuan sengketa Pemohon mengirimkan di tanggal 15 Maret. Apakah pemohon menerima di tanggal yang sama atau melewati tanggal surat? Sorry, ini adalah yang kedua, yang vaksin COVID. Seharusnya sih menerima ya, karena tanggal 15 Iya. Maretnya sudah mengajukan sengketa Iya. ke Komisi Informasi. Ya, semua sesuai. Nah, termohon ini informasi yang dimohonkan ini terbuka atau tertutup? Baik, majelis, ada beberapa hal yang bisa kami buka dan ada beberapa hal yang kami kecualikan. Terkait informasi izin edar ya, vaksin Iya. polio. Iya, jadi ada beberapa hal. Jadi pertama kami jelaskan dulu bahwa pemohon ini mengajukan permohonan pertama mengisi formulir tujuan penggunanya untuk mensomasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, berkaitan dengan data-data yang diminta oleh pemohon berkenaan dengan permintaan informasi tentang izin edar itu sudah kami publish melalui email pom.go.id. Nah, namun demikian data berkaitan dengan surat nomor izin edarnya itu merupakan data yang dikecualikan karena itu merupakan data pribadi yang dimiliki oleh si pendaftar, sehingga tidak bisa kami sampaikan. Lalu berkaitan dengan data permintaan informasi berupa uji klinik beserta dokumen pendukung, kami dapat memberikan berupa data agregat atau data semacam resume lah gitu ya. Nah, terus berkaitan dengan informasi berupa data dan informasi pharmacovigilance termasuk laporan, itu pun dapat kami sampaikan berupa data agregat. Jadi hanya data berkaitan dengan dokumen asli izin edar atau EUA vaksin polio NOPV 2 Bio Farma itu yang memang tidak dapat kami sampaikan. Nah, pemohon yang belum puasnya di mana? Ya, pertama salinan izin edar tidak ada dasar hukum untuk mengecualikannya. Itu sangat dibutuhkan oleh publik. Di situ ada banyak informasi penting, terutama untuk tenaga kesehatan. Tidak ada satupun dokter yang bisa memenuhi
kewajibannya untuk memberikan inform consent kepada pasien tanpa dia punya izin edar. Jadi itu wajib untuk diberikan atau dipublikasikan. Kemudian data pharmacovigilance itu memang sama dengan data KIPI yang diminta dari Kemenkes, tapi ada sumber dan metodologi yang berbeda. Kemenkes melalui atau bersama Komnas KIPI mengumpulkan data KIPI dan BPOM punya kewajiban hukum untuk memantau keamanan sediaan farmasi melalui pharmacovigilance, dan itu juga harus dipublikasikan memang secara anonim tanpa data pasien, tapi datanya harus dipublikasikan untuk memenuhi pasal 4 Undang-Undang Kesehatan Informed Consent. Itu semua kami berpendapat secara hukum tidak bisa dikecualikan. Nah, kalau yang dikatakan termohon terkait informasi izin edar atau izin penggunaan darurat vaksin polio yang bisa diakses melalui website resmi BPOM, ini informasinya yang didapatkan oleh pemohon sudah sesuai? Itu bukan izin edar, itu cuma website yang satu halaman yang tidak berarti, bahkan tidak informasi jenis izin apakah izin tetap atau izin penggunaan darurat. Tidak ada informasi sama sekali yang berguna bagi masyarakat atau pasien dan tidak merupakan izin edar. Itu halaman web, bukan izin edar. Tidak sesuai permohonan. Dari termohon gimana? Baik, dapat kami sampaikan majelis, tidak benar apabila pemohon menyampaikan demikian ataupun memang pemohon tidak membuka secara benar gitu ya, website yang sudah kita sampaikan, karena dalam website itu sudah sangat jelas di situ tertera nama pendaftar, nomor izin edar, bahkan alamat dari si pendaftar pun bisa dilihat di situ dan nomornya pun ada di situ. Ya, nomor izin edar ada, izin edar tidak ada. Ya, tapi dari termohon ini terbuka ya? Terbuka ya, karena terbuka, jadi majelis mengarahkan untuk nanti diselesaikan di mediasi saja supaya ketemu nih, ya titik temunya di mana, informasi yang dibutuhkan, ya. Maka untuk register 033 nanti proses mediasi dulu, nanti mana yang bagian kalau ada yang dikecualikan dia baru masuk ke tahap adjudikasi, ya. Selanjutnya kita ke register 044, ya ini terkait salinan izin edar atau izin darurat semua vaksin COVID-19 yang pernah digunakan di Indonesia, ya, termasuk semua lampiran untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien. Data yang dimohonkan antara lain uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data pharmacovigilance, dan analisis resiko manfaat lengkap, ya. Pemohon mengirimkan di tanggal 26 April, benar nggak? Betul. Termohon menerimanya di tanggal yang sama? Yang sama, sama. Ada respon? Ada respon, kami mengirim respon tanggapan tanggal 14 Mei 2024. Baik, kemudian 14 Mei, menerima 14 Mei? Iya, dan langsung diajukan keberatan. Keberatannya kalau di data majelis tanggal 18 Mei? Iya. Termohon menerima di tanggal? Kami terima di tanggal 18 Mei juga. 18 Mei juga, ya. Kemudian responnya keberatan tanggal berapa? Tanggal 20 Juni. 20 Juni. Pemohon menerima tanggal 20 Juni. Ya. Baik. Dari termohon ini terbuka atau tertutup? Izin yang sama seperti yang sebelumnya. Ada dokumen yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka yang mana saja? Berkenaan dengan permintaan informasi terkait vaksin untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien dari vaksin COVID-19 telah kami sampaikan. Ini terbuka, ya. Terkait uji klinis tertutup. Tertutup. Penelitian yang telah dilakukan tertutup. Data ini pharmacovigilance ya, tertutup.
Betul yang mulia, intinya sama dengan yang berkaitan dengan kuliah juga yang mulia. Analisis resiko dan manfaat lengkap. Betul yang mulia. Nah, untuk yang terbuka dari pemohon sudah menerima, tidak sesuai? Tidak diterima. Belum diberikan? Ada yang menjadi lampiran surat tanggapan kami yang mulia. Iya, tapi tidak sesuai permohonan. Yang diinginkan seperti apa? Dokumen-dokumen lengkap sama seperti sebelumnya, izin edar dengan semua lampiran. Memang kalau ada informasi pribadi, data pribadi bisa dihitamkan, tapi secara umum harus diberikan juga data pharmacovigilance tanpa data pasien, analisis risiko manfaat yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan BPOM harus diberikan, data uji klinis harus diberikan. Sudah ada putusan dari berbagai pengadilan di luar negeri atas hal ini. Semua informasi yang diminta dalam permohonan sebenarnya adalah informasi terbuka di mana ada berbagai informasi yang bisa dihitamkan memang. Coba saya lihat yang dikasih seperti apa. Itu sangat tidak cukup bagi seorang dokter untuk memenuhi informed consent pasien. Nanti untuk yang terbuka, silakan dari pemohon menempuh mediasi dulu ya bersama pemohon. Nanti yang dikecualikan baru masuk ke adjudikasi. Ya. Dari majelis sudah ini. Baik, dengan demikian untuk Kemendagri ini S1 register akan masuk mediasi, satunya langsung adjudikasi. Kemudian Kemenkes juga demikian, satu langsung masuk adjudikasi dan satu melalui mediasi. Dan untuk BPOM dua-duanya melalui mediasi dulu. Ya, dulu kita masuk ke adjudikasi. Nanti para pihak akan dihubungi oleh Panitra untuk penentuan waktu mediasi yang akan dibantu oleh mediator dari Komisi Informasi. Ya. Nah, untuk yang masuk ke dalam tahap adjudikasi, saya minta pada persidangan berikutnya yang harus disiapkan adalah hasil uji konsekuensi. Kemudian siapa yang hadir juga pada pelaksanaan uji konsekuensi. Kemudian yang harus dibawa juga adalah dokumen yang disengketakan. Ya, kalau kira-kira dokumennya dalam jumlah banyak atau di file yang tidak bisa dihadirkan, nanti berarti majelis yang akan pemeriksaan setempat. Jadi ada dua pola. Ya, kalau dokumennya bisa dihadirkan ke persidangan, maka dokumennya dihadirkan. Dan untuk dokumen yang dikecualikan, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup tanpa kehadiran pemohon. Ya, jadi nggak usah khawatir dokumennya bocor atau lain sebagainya. Demikian ya. Dari pemohon ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup majelis. Cukup. Dari pemohon ada yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup. Ya. Hanya untuk memperjelas. Jadi berkaitan dengan BPOM melalui mediasi dulu dua-duanya. Iya, mediasi dulu kan tadi ada yang dikecualikan ya. Ada yang dikecualikan, ada yang terbuka ya. Karena dia menjadi satu paket dalam satu register, maka dia harus mediasi dulu. Nanti mediasinya yang mana yang gagal itu baru masuk ke adjudikasi. Ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 033, 044, 041, 042, 034, 064 antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri pada hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan. Saya harus baca satu-satu. Untuk register 033, 044, 042 dan 034 akan dilanjutkan melalui mediasi, dan 041 serta 064 akan dilanjutkan melalui adjudikasi. Majelis Komisioner meninggalkan sidang hadirin dimohon berdiri. Terima kasih majelis.